Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Puji Pahrepi, siswa Latsar CPNS Kabupaten Majalengka, gelombang 3, angkatan 9, kelompok 4, dengan nomor daftar hadir 25. Jabatan saya adalah sebagai Polisi Pamong Praja Pemula pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video monolog perwujudan Smart ASN. Di tengah dinamika pembangunan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Majalengka, hadir sebuah institusi yang menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan menegakkan aturan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka. Berdiri kokoh di bawah naungan pemerintah daerah, Satpol PP Majalengka memiliki tugas utama untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan semangat Praja Wibawa. Setiap personel Satpol PP mengemban amanah untuk menjadi pelindung masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran hukum dan gangguan ketertiban. Visi Satpol PP Majalengka: terciptanya masyarakat Majalengka yang harmonis serta siap, sigap, dan bisa menjaga ketertiban, taat peraturan, dan penanggulangan bencana kebakaran atau non-kebakaran, serta penyelamatan. Misi Satpol PP Majalengka terdiri dari 6 poin, diantaranya 1. Membentuk kualitas SDM administrasi keuangan sarana dan prasarana perkantoran. 2. Mewujudkan profesionalisme sumber daya aparatur dan masyarakat pada bidang ketentraman dan ketertiban umum serta relawan pemadam kebakaran. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana komunikasi dan informasi pemerintah dan masyarakat serta melaksanakan diseminasi informasi. 4. Membangun infrastruktur dan instrumen layanan komunikasi terkait Kamtibmas dan bencana kebakaran atau non-kebakaran berbasis teknologi informasi. 5. Mengoptimalkan kerjasama media massa dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah. 6. Mewujudkan pengelolaan data dan informasi pembangunan pemerintah daerah. Adapun bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut. Setiap bidang memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pelayanan publik yang optimal. Tugas pokok fungsi bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah diantaranya menegakkan peraturan daerah atau Perda dan peraturan kepala daerah atau Perkada, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran, melaksanakan tindakan justisi dan non-justisi, melakukan patroli pengawasan dan evaluasi permasalahan penegakan Perda. Adapun tujuan utama Satpol PP berdasarkan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan Satpol PP meliputi 1. Menegakkan peraturan daerah atau Perda dan peraturan kepala daerah atau Perkada. 2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat. Keterkaitan dengan tupoksi bidang Gapda terhadap tujuan Satpol PP yaitu menegakkan Perda dan Perkada langsung mendukung tujuan utama Satpol PP dalam menegakkan hukum daerah. Bidang Gapda bukan hanya pelaksana teknis, tapi juga penentu keberhasilan Satpol PP dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga ketertiban dan penegakan hukum daerah. Tanpa bidang Gapda, tujuan Satpol PP akan sulit tercapai secara efektif dan terukur. Pilar perwujudan Smart ASN. Transformasi menuju aparatur sipil negara yang cerdas dan adaptif sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan penegakan hukum. Yang pertama, literasi digital.
melatih ASN agar melek teknologi dan mampu menggunakan aplikasi pelaporan, pemantauan, serta komunikasi digital. Yang kedua, digitalisasi kinerja, menciptakan dashboard monitoring kinerja tiap bidang atau unit agar pimpinan bisa melakukan evaluasi berbasis data. Ketiga, kolaborasi dan komunikasi, membangun budaya kerja tim yang terbuka terhadap masukan dan perubahan, serta penguatan kolaborasi antar unit. Keempat, evaluasi berbasis bukti, menggunakan data pelanggaran, titik rawan, dan tren pelaporan sebagai dasar pengambilan keputusan penertiban yang tepat. Mereka bilang, kami hanya penertib, hanya pengusir, hanya bayangan di balik seragam. Tapi mereka lupa, kami berdiri di garis paling depan saat aturan dilanggar, saat ketertiban terancam. Kami bukan sekedar pelaksana, kami adalah penjaga. Penjaga wajah hukum yang tak terlihat. Dan jika itu bukan bentuk bela negara, maka biarlah sejarah menuliskan kami sebagai mereka yang tetap berdiri. Meski tak selalu dipuji, meski kadang dibenci, tapi tak pernah berhenti. Karena kami adalah Satpol PP dan ini adalah tugas kami. Sekian pembahasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.